Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa masjidku. Apa kabar pemirsa? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Kembali lagi bersama program Masjidku, program yang menelusuri masjid bersejarah di Nusantara. Nah, kali ini kita akan mengunjungi masjid yang berada di Yogyakarta pemirsa. Masjid ini adalah salah satu masjid penting di masa awal keberadaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Masjid tersebut adalah Masjid Patok Negoro Babadan Ad-Darajat. Masjid Patok Negoro sendiri adalah masjid-masjid yang didirikan di 4 penjuru wilayah Yogyakarta. Masjid-masjid tersebut memiliki perannya tersendiri bagi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke dalam masjidnya pemirsa. Nah, kita bertemu dengan Pak Harsoyo. Beliau adalah ketua takmir yang akan menjelaskan mengenai Masjid Babatan ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Harsoyo, Ketua Takmir Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Kauman Babadan. Jadi sejarahnya masjid ini salah satu masjid Patok Negoro di antara 4 masjid Patok Negoro kagungan dalem Keraton Ngayogyakarta Diningrat, didirikan tahun 1774 Masehi. Jadi sudah cukup tua usia masjid ini. Kemudian, kenapa keraton membuat banyak masjid? Menurut informasi dari Kemenak, jumlah masjid kagungan dalem termasuk Masjid Gede, Masjid Patok Negoro, dan Masjid kagungan dalem yang lain itu lebih dari 60 masjid di seluruh DIY. Jadi tersebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan konon kabarnya masih ada yang di luar DIY, ada di Ponorogo, kabarnya begitu. Baiklah, ini mengenai Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Kauman Babadan, salah satu masjid yang didirikan pada waktu itu untuk sebagai alat untuk kelengkapan pemerintahan, karena Kasultanan itu kerajaan Islam, Sultan Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Jadi pertama kali mendirikan keraton, kemudian masjid-masjid, tentunya paling utama Masjid Gede. Pada waktu itu fungsinya ini untuk bagian dari pemerintahan. Kalau namanya Masjid Patok Negoro di 4 penjuru Jogja ini, itu salah satunya fungsinya sebagai kantor penghulu. Jadi kalau sekarang seperti Kemenak begitu, ada KUA dan seterusnya. Jadi kegiatan keagamaan, kegiatan perkawinan dan seterusnya dilaksanakan di masing-masing Patok Negoro. Di sini ada kantor penghulu, dulu begitu. Jadi kita cerita masa lalu pada waktu kekuasaan Nagari Ngayogyakarta Diningrat. Kalau orang sekarang,
kan sudah ada KUA itu kan sekarang, itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dimerdekakan. Tapi masjid kagungan dalem itu fungsinya yaitu sebagai kelengkapan pemerintahan, termasuk di samping kantor penghulu. Di sini masih banyak orang-orang tua di sini yang cerita bahwa dulu kakeknya tuh nikahnya di sini. Penghulunya, kantor pengulon di sini itu dulu. Karena belum ada negara Republik Indonesia. Jadi kekuasaan ada di Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan ini merupakan apa? Ini wakaf dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berarti masih zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu luasnya dari tanahnya ini ya berhektar-hektar. Dulu masih ada namanya kaum atau yang menguasai masjid ini melaksanakan itu, penghulunya juga. Itu ceritanya masih ada tanah bengkoknya begitu. Cukup luas untuk menghidupi mereka, para pejabat yang ada di sini. Kemudian bangunan-bangunan di sekitar masjid ada bangunan kantor pengulon, penghulu. Kemudian di sini masih ada peninggalan, kalau kita lihat masih ada sumur Bandung, sumur yang besar sekali yang dibuat tahun 1700-an begitu juga berbarengan dengan masjid ini. Bekas tempat wudhu aslinya dulu, sekarang masih sudah jadi rumah semuanya. Jadi sejarahnya ya seperti dulu, fungsi masjid di samping sebagai tempat menjalankan pemerintahan, termasuk pengadilan Surambi. Mungkin kalau sekarang pengadilan agama begitu, tempatnya di sini, di Serambi Masjid. Kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan untuk olah kanuragan, kegiatan untuk latihan perang bagi prajurit keraton di masing-masing patok negara itu ada. Kegiatan keagamaan, keislaman itu tradisinya sejak zaman dulu ya biasa. Ini kegiatan untuk sholat 5 waktu pasti, kemudian pengajian, kemudian sholawatan itu pasti tradisi dari keraton. Kemudian untuk mengkaji kitab-kitab hadis, yang jelas ada di keraton itu ada pusaka juga, kitab Bukhari. Jadi hadis Bukhari itu yang salah satu di samping Al-Quran keraton itu ada kitab Bukhari yang diabadikan sejak zaman lahirnya keraton ini, dikaji terus di masjid-masjid kagungan dalem, bahkan sampai akhir-akhir ini masih dilakukan berpindah-pindah mengkaji kitab Bukhari. Kitabnya masih asli, kitab kuning, gundulan gitu. Nah itu mengumpulkan para kiai, para ulama yang pandai membaca kitab begitu, dikaji. Bergiliran dari Masjid Patok Negoro yang satu ke lainnya, bahkan ke Masjid Kagungan Dalem yang lain, yang bukan Patok Negoro, yang jumlahnya sangat banyak. Itu keliling begitu. Ada dari keraton juga yang menghadiri, didampingi. Di sana kan ada kantor pengulon, jadi yang membawai masjid-masjid Kagungan Dalem, tempat koordinasi masjid-masjid itu. Kegiatan keagamaan semacam itu
terus dilestarikan sampai sekarang. Termasuk di masjid ini juga punya majelis sholawat ad-darajat. Ada hadrohnya, kemudian sering kita tampilkan kalau pas peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi misalnya, itu pasti, dan peringatan Hari Besar Islam yang lainnya, sholawatan dan hadrohnya kita tampilkan. Di samping ceramah-ceramah keagamaan. Itu yang dilaksanakan di sini. Kemudian masjid ini bukan aslinya, tapi yang asli pondasinya. Kenapa? Pada zaman Jepang, kurang lebih Jepang di sini setahun, 1943 sebelum kemerdekaan, diperintahkan oleh Jepang penduduk yang ada di Babadan ini supaya pergi semuanya, masjidnya dibongkar, semua rumah dibongkar karena untuk alasan membangun gudang mesiu. Itu memang betul. Sampai sekarang kadang-kadang orang membangun rumah, menggali pondasi masih menemukan selongsong peluru atau granat atau peluru-peluru besar masih ada. Memang dulu daerah sini tempat gudang mesiu. Sehingga semua penduduknya pergi, pindah ke daerah di Jalan Kalurang, dinamakan Babadan Baru. Jadi aslinya sini Babadan. Nah, pada waktu orang Babadan pindah semuanya, masjidnya juga digotong ke sana. Sekarang masih aslinya induknya masjid ini di sana. Tapi masjid biasa, bukan masjid keraton lagi. Karena penduduk yang bawah kemudian dikembangkan, di luarnya dibangun lagi. Meski masjid ini pernah ditinggalkan dan kemudian dibangun kembali, namun masjid ini masih menyisakan beberapa peninggalan di masa awal berdirinya dahulu. Karena dibongkar habis, ini sekarang masih ada saksi bisu yang tertinggal di sini, yaitu namanya Mustoko Masjid. Masjid Keraton kan bentuknya nanasan gitu. Tapi zaman tahun 1774 teknologi belum seperti sekarang, jadi masih menggunakan tanah liat. Nah, karena ini tanah kosong, masjidnya kosong, perkembangannya ya perlahan-lahan setelah kemerdekaan, orang mulai datang satu persatu, tanah kosong langsung aja dikapling sendiri-sendiri, bebas gitu tanpa aturan. Nah gitu, padahal tanah keraton semuanya, tanahnya masjid. Nah akhirnya satu persatu masuk, kemudian dia bisa berhubungan dengan pemerintah setempat setelah kemerdekaan. Kekuasaan bukan di negari Ngayogyakarta di dekat lagi, tapi sudah di NKRI, tapi yang masih muda sekali, jadi belum teratur sekali kan tentunya kelurahannya, kecamatannya dan seterusnya. Nah,
Orang-orang itu perlahan-lahan ngaplingi tanah sendiri-sendiri. Tanah-tanah masjid itu sekarang sudah jadi tanah hak milik. Makanya yang tinggal masjid ini dulu tahun akhir 60-an menjelang tahun 70, ya tinggal halaman sedikit pondasi masjid sama makam kuburan ini. Lainnya sudah dikuasai masyarakat. Nah, karena sudah bersertifikat ya apa boleh buat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, pemerintah pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman begitu ada tanah yang mau dijual seperti ini di depan itu, memperluas halaman masuk ke selatan itu, kita beli dari swadaya masyarakat wakaf meteran itu, terkumpul kita beli. Nah, sebelah utara itu sebelum pandemi 750 juta 2 bulan kelar, semangat masyarakat sini. Kemudian sebelah utara setelah pandemi luasnya ya hampir sama, lebih luas 300 meter, nilainya 1 miliaran ya. 2 tahun tidak selesai karena pandemi ya. Itu situasinya begitu. Sekarang sudah kita kuasai. Sudah ada. Nanti perlahan-lahan gitu ingin kita kembalikan lagi, tapi tidak bisa begitu saja kita kuasai, tapi harus melalui proses jual beli karena sudah tanah sertifikat hak milik. Kemudian tahun menjelang 70 itu ada Pak Kiai Mutohar. Itu tokoh yang memang datang ke sini dari daerah lain di Jogja ini, bertempat tinggal di sini, masyarakat sudah mulai banyak. Kemudian ini hanya pondasi, karena pondasi dan penduduk sekitar campur aduk orangnya. Kalau dulu aslinya semua kan homogen, Muslim homogen gitulah gitu. Nah, setelah itu kan datang satu persatu dari mana-mana, sangat heterogen. Adatnya, tradisinya, agamanya juga begitu. Nah, akhirnya pondasi ini ya konon kabarnya dulu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Ya bisa untuk hiburan macam-macam, bahkan untuk hal-hal yang tidak baik itulah. Hanya pondasi kan enak sekali. Kalau untuk ketopraan dilihat dari bawah panggungnya kan enak sekali, antara lain begitu. Akhirnya ada Pak Kiai Mutohar datang, berpikir ini pondasi ini harus didirikan lagi masjid. Masyarakat sudah mulai banyak, supaya masyarakat sekitar ke masjid lagi. Karena keraton dulu membangun dari masjid, dimakmurkan masjid. Nah gitu. Akhirnya dibangunlah izin ngerso dalem, masih Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Izin nyuwun palilah dalem untuk mendirikan lagi masjid Patok Negoro yang di Babadan. Nyuwun diparingi tetenger. Nah, kemudian diparingi asma beliau Ad-Darajat. Aslinya Ngerso Dalem itu Darajatun. Dengan nama ini Masjid Patok Negoro tetap, tapi dinamakan Masjid Patok Negoro Ad-Darajat. Itu caranya gitu. Nah, setelah itu dibangun, ya bangunannya sederhana sekali, nggak ada dana, seadanya bisa untuk sholat, untuk jumatan gitu. Lama-lama riot, hancur, dibongkar, carikan dana lagi, bangun agak lumayan. Nah, terakhir ini tahun 90-an ini. Sudah dibangun dengan soko guru, seperti bangunan keraton kan harus ada soko guru. 4 soko guru ini menyangga bangunan yang di atas dengan usuk. Kalau keraton itu terbuka, melumah bukan miring. Kalau kekuatan usuk miring lebih kuat, usuk kecil aja kuat, tapi kalau melumah harus tebal dan lebar. Nah ini filosofinya keterbukaan, keraton terbuka. Nah, sudah kita bangun ini, terus di depannya dibangun lagi, sampai terakhir masih seperti ini.
rencana memang dari keraton melalui kantor Pengulon, masjid-masjid Patok Negoro mau direhab, direnovasi lagi, dibangun lagi. Mungkin di sini setahun atau 2 tahun lagi giliran. Sudah masjid yang lain sudah, masjid gede sudah renovasi, masjid yang lain sudah. Di sini nanti insya Allah mau dibangun lagi, perluas juga. Karena kalau untuk Jumatan berudak, apalagi untuk taraweh, wah sampai halaman nggak cukup. Kalau sehari-hari untuk sholat, khususnya sholat subuh, memang lebih banyak daripada sholat zuhur ngasar gitu. Ibu-ibunya cukup banyak di belakang, bapak-bapaknya di dalam ini penuh juga. Itu kegiatannya. Dan kajian-kajian akad pagi ada, kemudian kegiatan sholawatan, hadroh, dan seterusnya itu juga sering diadakan di sini. Karena masjid ya pusat kegiatan keagamaan, bukan hanya untuk kegiatan sholat 5 waktu saja atau pengajian-pengajian, tapi memang dalam setiap kajian kita juga mengembangkan supaya masjid ini pusat sebagai pengembangan kesejahteraan masyarakat juga, perekonomian dan sebagainya. Makanya sering diadakan kajian-kajian mengenai ekonomi syariah dan seterusnya. Kemudian juga takmir memasukkan unsur-unsur muda yang memang sudah zamani ya, yang paham mengenai teknologi, kemudian dengan berbagai disiplin ilmu yang lengkap. Nah, kita harapkan nanti ke depan ini lebih maju lagi, lebih maju dalam arti kegiatan keagamaan lebih maju, lebih makmur. Seperti mencontoh masjid-masjid sekarang, ada masjid yang memang modern, kegiatannya sangat maju sekali, jamaahnya banyak, kemudian infak sedekahnya sangat tinggi karena memang kesadaran dari masyarakat, dan itu bisa dimanfaatkan untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, termasuk di luar wilayah Babadan. Arahnya kan semacam itu ya. Masya Allah, ternyata Masjid Patok Negoro Babadan ini memiliki cerita sejarah yang panjang ya pemirsa. Untuk pemirsa yang tertarik mengunjungi Masjid Patok Negoro Babadan ataupun sedang berada di wilayah Banguntapan, Bantul, bisa berkunjung ke masjid ini pemirsa. Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi pemirsa Masjidku. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.